Kucing tadi itu nggak bisa minum air tersebut. Berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tempat duduknya. Ya Habibi ya Muhammad. Bahkan terhadap binatang pun beliau sayang. Ya, ada kucing di rumahnya mau minum. Saat itu ada satu bahasa di Jawa dibilang ember ya. Kucing tadi itu nggak bisa minum air tersebut. Berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam dari tempat duduknya. Bangun mendekati kucing tersebut, beliau miringkan itu embernya sampai kucing tersebut minum. Setelah selesai baru ditaruh lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat rahmat yang kita tahu bahwasanya beliau adalah sumber daripada rahmat yang ada di alam semesta ini. Walaulahu, kalau enggak karena Rasulullah enggak ada itu surga, enggak ada kenikmatan surga, enggak ada macam-macamnya alam semesta. Kita tahu alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bumi saja yang kita pijak. Banyak. Berapa planet, berapa bintang, besar, begitu besarnya itu alam semesta. Sampai ada satu cerita. Saat itu malaikat Jibril alaihi salam membentangkan sayapnya. Disebutkan dalam satu riwayat malaikat Jibril mempunyai berapa? 60 sayap. Satu sayapnya kalau beliau bentangkan itu menutupi dari timur ke barat. Lalu malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang lebih agung daripada aku?" Galala ya, enggak, yang agung yang seperti kau enggak ada lagi kecuali engkau. Dengan begitu sayapnya besar. Dengar balasan ucapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya enggak ada makhluk yang lebih agung seperti malaikat Jibril alaihi salam. Senang malaikat Jibril alaihi salam salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hey Jibril, ketahuilah akan datang satu nanti di akhir zaman, satu umat yang mana solatnya mereka 2 rakaat lebih aku cintai ketimbang solatmu yang 2 rakaat ini." Oleh kenapa ya Rabb? Karena mereka aku perintahkan solat 2 rakaat mereka melaksanakan, sedangkan kau tidak aku perintahkan solat tapi engkau melaksanakan solat tersebut. Seperti apa yang akan kau berikan kepada mereka akhir ummah, yaitu umat Nabi Muhammad? Seperti apa ya Rabb? Gal ketika mereka sholat 2 rakaat, aku sediakan tempat jannah surga yang bernama Jannatul Ma'wa, yang aku persiapkan, ya, yang aku persiapkan untuk mereka. Kata malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Rabb, engkau izini enggak aku untuk melihat Jannatul Ma'wa?" Izini, persilahkan. Gal malaikat Jibril saat itu membentangkan, dalam salah satu riwayat membentangkan sayapnya yang begitu besar, dibentangkan semuanya, dan beliau terbang menuju Jannatul Ma'wa untuk hanya kepengen tahu Jannatul Ma'wa yang diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang sholat 2 rakaat tersebut. Gal terbang selama ribuan tahun perjalanan, beliau terbang untuk menuju Jannatul Ma'wa. Yang kita tahu kekuatan malaikat Jibril alaihissalam seperti apa. Sampai di tengah-tengah perjalanan, belum sampai, beliau mengatakan, "Ya Rabb, apakah aku ini sudah mau mendekati sampai Galalaya?" La ya wahai Jibril, enggak, seperempatnya saja kamu masih belum perjalanan. Bayangkan begitu besar alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu, tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikasih spesial oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hadirin yang hadir di majelis pada malam hari ini bisa mensyukuri nikmat tersebut, karena enggak ada yang jamin antum bisa sampai yaumul kiamat menjadi umat Nabi Muhammad. Enggak ada yang jamin itu. Antum walaupun sekarang duduk di majelis ini, semua bukan jaminan bahwasanya nanti kita di yaumul kiamat diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harusnya kita harus bisa lebih bersyukur dan bisa lebih berhati-hati, karena kita enggak tahu bahwa nanti di yaumul kiamat ada sebagian orang
yang mereka hidup di akhir zaman tapi tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan termasuk umat yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.